Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi ke pembelajaran matematika bersama Bu Farah. Pada pertemuan kita yang ketiga kali ini masih dalam bab garis dan sudut. Kita akan membahas beberapa contoh soal dan cara penyelesaiannya di bab ini yang paling sering muncul, kira-kira soalnya yang paling sering muncul di materi garis dan sudut. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung aja lanjut ke pembahasannya. Kita akan membahas 4 jenis soal. Yang pertama adalah tentang hubungan dua sudut, yaitu tentang sudut berkomplement dan bersuplemen. Yang kedua adalah hubungan antar sudut dengan dua garis sejajar yang ada materi sudut sehadap, bertolak belakang, berseberangan, dan sepihak itu kayak kemarin. Kemudian yang ketiga ada sudut dalam bangun datar, sempat muncul juga dalam ujian ya. Kemudian yang terakhir ada sudut dalam bangun datar segi 4. Baik, kita masuk ke nomor 1, yaitu hubungan dua sudut. Yang pertama, hubungan dua sudut. Nah, ini kita membahas tentang sudut-sudut yang saling berkomplement atau bersuplemen. Di sini ada dua contoh, masing-masing ada yang satu berkomplement dan yang bersuplemen. Oke, untuk sudut yang saling berkomplement. Nah, misalnya contoh soalnya seperti ini. Diketahui ada dua sudut dengan titik sudut B. Nah, itu dua sudut itu saling berkomplement seperti yang ada di gambar. Perhatikan bahwa sudut ABD yang ini itu dia besarnya sebesar 3x plus 15 derajat. Kemudian yang satunya komplemennya sudut CBD ya, ini maaf tulisannya CBD, itu harusnya 2x plus 10 derajat. Kita diminta untuk menentukan nilai x. Nah, untuk menentukan nilai x kita menggunakan konsep sudut saling berkomplement. Nah, perhatikan bahwa sudut saling berkomplement itu dia besar totalnya adalah 90 derajat. Jadi semua sudut yang berkomplement itu 90 derajat totalnya. Jadi kalau totalnya 90 derajat, maka kita jumlahkan 3x plus 15 ditambah 2x plus 10 itu sama dengan 90 derajat ya anak-anak. Oke, kalau sudah sampai di titik ini kita menggunakan cara aljabar, yaitu kita menggeser yang variabelnya sama, yaitu 3x disejajarkan dengan 2x dan 15 disejajarkan dengan 10. Jangan lupa tanda-tandanya itu penjumlahan semua ya di sini, karena depannya penjumlahan, so kita pakai penjumlahan semua. Nah, ini semua sama dengan 90 derajat. Oke, yang pertama kita jumlahkan terlebih dahulu yang memiliki variabel sama, yaitu 3x plus 2x. Itu sama dengan 5x, dan yang 15 derajat ditambah 10 derajat sama dengan 25 derajat, sama dengan 90 derajat totalnya. Sampai di titik ini kita masuk ke persamaan linear satu variabel. Untuk mencari x-nya supaya dia berdiri sendiri, kita harus memindahkan si 25 derajat ini ke sisi kanan. Ya, rumus gampangnya seperti itu. Nah, 25 derajat pindah ke kanan akan berubah menjadi pengurangan, karena awalnya dia adalah penjumlahan atau bilangan positif, pindah ke kiri menjadi bilangan negatif, sehingga 5x sama dengan 90 derajat dikurangi 25 derajat, dan 5x sama dengan 65 derajat. Oke, sekarang 5x ini kan belum berdiri sendiri x-nya. Agar x berdiri sendiri, kita pindahkan si angka 5 ini, 5-nya aja ya. Kita pindahkan ke sisi kiri. Karena awalnya dia adalah perkalian, 5x itu sama dengan 5 kali x ya, diingat-ingat. Karena awalnya dia perkalian, pindah ke ruas kiri menjadi pembagian. Sehingga 65 dibagi 5. Hasilnya x sama dengan 13. Jadi kalau kita diminta untuk menentukan nilai x, berhenti di sini. X sama dengan 13 derajat. Oke, itu untuk satu soal yang membahas tentang sudut yang saling berkomplement. Kemudian berikutnya adalah tentang dua sudut yang saling bersuplemen. Contoh soalnya seperti ini misalnya. Diketahui dua sudut dengan titik sudut C saling bersuplemen seperti gambar yang tampak di bawah ini. Dan perhatikan bahwa sudut ACD yang ini ya, itu besarnya 14x plus 7 derajat.
Dan sudut yang suplemen satunya yaitu BCD besarnya 10x plus 5 derajat. Nah, tadi diminta untuk mencari x-nya saja, sekarang kita diminta untuk mencari sudut sebenarnya dari ACD dan pelurus dari ACD. Pelurus ACD berarti ini, BCD. Oke, jadi kita cari x-nya dulu seperti yang tadi. Bedanya, kalau sudut yang saling bersuplemen itu dijumlahkan totalnya ada 180 derajat. So kita punya 14x ditambah 7 ditambah 10x tambah 5 sama dengan 180 derajat. Gunakan aljabar, kita jejerkan yang sama-sama memiliki variabel kayak tadi. Dan kita jumlahkan terlebih dahulu. 14x tambah 10x hasilnya 24x dan 7 plus 5 hasilnya 12 derajat sama dengan 180 totalnya. Lalu gunakan persamaan linier satu variabel, plus 12 nya kita pindahkan ke sisi kanan untuk membuat 24x nya berdiri sendiri, sehingga kita dapatkan 24x sama dengan 180 dikurangi 12, dan 24x sama dengan 168 derajat. Agar x nya berdiri sendiri, kita pindahkan si 24 ke sisi kanan menjadi pembagian, sehingga x sama dengan 7, baru dapat x-nya. Yang ditanyakan adalah sudut ACD-nya, jadi kita masukkan x ke dalam sudut ACD, 14 dikali 7 tambah 7 sama dengan 105. Nah, pelurusnya, kalau misalkan kalian disuruh mencari pelurus dari ACD, berarti kalian cari sudut sebelahnya ACD, yaitu BCD. Nah, jawabannya sudut BCD adalah 75 derajat. Lanjut, jenis soal yang kedua adalah tentang hubungan antara sudut dan dua garis sejajar. Di sini kita menggunakan konsep dari sudut-sudut yang sehadap, bertolak belakang, sepihak, dan berseberangan. Contoh soalnya seperti ini. Hubungan sudut-sudut dalam dua garis yang sejajar dan dipotong oleh sebuah garis lurus akan membentuk sebuah sudut-sudut seperti ini ya. Diketahui bahwa sudut EGB itu 143 derajat. Seperti yang ada di gambar. Nah, kamu diminta untuk mencari sudut FHC, DHG, dan FHD. Pertama, kamu harus memahami bahwa sudut-sudut yang dimaksud itu, yang pertama, sudut FHC, dia itu berseberangan luar dengan EGB. Ingat ya, FHC, dia berseberangan luar dengan sudut EGB. Kenapa bisa tahu berseberangan luar? Pertama, karena dia berada di seberang dari garis EF ini, EF. Itu kan di seberangnya, jadi satunya di sebelah sini, satunya di seberangnya sini. Kemudian dia ada di luar dari dua garis sejajar, itulah kenapa dia disebut berseberangan luar. Nah, kalau dia berseberangan luar, maka FHC itu besarnya sama seperti EGB, berarti FHC juga 143 derajat. Yang kedua, sudut DHG yang sehadap dengan EGB. Nah, dia dikatakan sehadap karena sudutnya mengarah ke hadapan yang sama dengan EGB. Oke, jadi kalau misalkan dia sudut sehadap, DHG sama dengan EGB, maka besarnya juga 143 derajat. Dan yang terakhir, jika sudut FHD, dia itu sepihak luar dengan EGB. Kenapa bisa saya bilang sepihak luar? Karena dia berada di luar garis sejajar dan dia berada di satu sisi yang sama, tidak dipisahkan oleh garis EF. Ini kan garis FHD, maaf, bukan garis tapi sudut-sudut FHD. Kalau dia sepihak, berarti FHD sama dengan 180 derajat dikurangi 143 derajat, yaitu 37 derajat. Oke, sampai di situ dulu penjelasan tentang pembahasan soal dari sudut-sudut yang berkomplement, bersuplemen, dan juga hubungan antar sudut dari dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis lurus. Saya akan lanjutkan ke bagian yang kedua supaya tidak terlalu panjang ya videonya. Selamat menonton bagian kedua dan semoga video ini membantu kalian dalam belajar. Sampai jumpa lagi.